Shalom untuk kita semua. Ayat renungan kita tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di setiap penghujung tahun biasanya kita sudah mulai menuliskan atau setidaknya memikirkan apa yang ingin kita capai dan dilakukan di tahun berikutnya. Beberapa dari kita bahkan mempunyai daftar yang cukup panjang, baik dalam aspek keluarga, dalam pekerjaan, maupun dari segi pelayanan. Namun, seberapa sering kita menuliskan daftar perubahan untuk kita lakukan di tahun berikut? Apakah hati kecil kita merasakan kekhawatiran akan masa depan? Kita bertanya-tanya apakah daftar yang kita tulis sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat mencapainya? Akankah Tuhan menuntut kita? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita merasa seperti itu, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan mau menuntut kita seperti saat Dia menuntut orang Majus menemukan bayi Yesus. Sama seperti ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan sendiri yang menuntut setiap langkah mereka dengan tiang awan yang juga melindungi mereka dari panas terik matahari di kala siang, dan tiang api ketika malam hari untuk menerangi jalan mereka serta menjaga bangsa Israel itu agar tetap hangat. Ya, di luar apa yang dapat kita pikirkan, Tuhan sendirilah yang turun tangan menuntun kita dengan caranya yang sungguh ajaib. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita membatasi kuasa keajaiban Allah, sebab rancangannya melampaui akal dan pikiran kita. Kita tidak akan pernah bisa menyelami jalan pikiran Tuhan, hanya karena kita tidak bisa merasakan pimpinan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menuntun kita, karena seringkali bukan Tuhan yang tidak berbicara, tetapi kitalah yang tidak bisa mendengar suaranya, sebab hati kita tertutupi oleh kekhawatiran duniawi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah pada hari ini perbaharuilah iman kita. Percayalah bahwa tuntutan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Yang menjadi bagian kita adalah membuka hati dan telinga agar Roh Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Janganlah keraskan hati. Apabila hati kita lembut dan terbuka untuknya, kita pun akan mendapat